Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang analisis kredit. Ya, sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang analisis kredit dari sisi likuiditas. Sekarang kita akan pelajari dari sisi solvabilitas dan struktur modal. Di mana yang pertama, analisis solvabilitas perusahaan ini tentu berbeda dengan analisis likuiditas. Yang membedakan di sini, analisis solvabilitas itu berkaitan dengan analisis kapabilitas atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, namun tidak terbatas pada hutang jangka pendek saja. Gitu ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa kalau yang analisis likuiditas itu terbatas hanya menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Tetapi kalau yang solvabilitas, dia secara keseluruhan gitu ya. Analisis solvabilitas ini berkaitan dengan analisis kemampuan perusahaan membayar hutang, tetapi tidak terbatas hanya pada hutang jangka pendeknya saja gitu. Analisis solvabilitas berkaitan dengan struktur modal dan kemampuan menghasilkan laba, di mana di sini struktur modal itu merujuk pada sumber pendanaan perusahaan gitu ya. Kemudian pembiayaan ini berkisar dari modal yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek yang lebih beresiko. Kemudian, laba merupakan sumber kas yang paling diinginkan dan diandalkan untuk pembayaran hutang dan beban bunga jangka panjang. Gitu ya. Jadi untuk analisis solvabilitas nanti kita lebih banyak berkaitan dengan ada istilahnya laba kayak gitu ya. Kemudian dari sisi keuangannya pun gitu ya, dari struktur modal. Nah, ini menjadi hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika melakukan analisis solvabilitas. Kemudian, faktor penting lain dalam solvabilitas jangka panjang adalah profitabilitas. Gitu ya. Jadi solvabilitas ini tidak bisa terlepas juga dari yang namanya profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Di sini menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan likuiditas dari bisnis yang dilakukan secara teratur. Gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya mampu menghasilkan profitabilitas, maka solvabilitas maupun likuiditasnya pun akan mampu ditutupi gitu ya, atau terpenuhi. Aliran pendapatan yang stabil menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan perusahaan untuk meminjam ketika likuiditasnya langka gitu ya. Jadi dibutuhkan kinerja keuangan yang stabil agar mampu menghasilkan pendapatan gitu, dimana pendapatan ini biasa digunakan sebagai dasar perusahaan itu menilai kemampuan kredit dari suatu perusahaan tertentu gitu. Kalaupun likuiditasnya tidak terlalu baik tetapi pendapatan usahanya normal kemudian lancar, mungkin menjadi pertimbangan bahwa perusahaan ini akan memperoleh pendanaan seperti itu ya. Kemudian ini menjadi ukuran kesanggupan perusahaan juga untuk mengatasi kesulitan keuangan. Kalau pendapatannya stabil, maka kondisi kesulitan keuangan pun bisa dapat diminimalisir gitu ya. Pemberian pinjaman seringkali melindungi diri mereka dari kemungkinan gagal bayar dengan menetapkan persyaratan hutang gitu ya. Jadi kalau mau melakukan permohonan pinjaman, pasti kita diberikan berbagai persyaratan untuk mereka pun sebagai analisa resiko gitu ya. Resikonya apa? Mereka nggak mau kita mengalami resiko gagal bayar. Berikutnya, persyaratan hutang secara umum dibuat sebagai berikut. Nah, secara umum contohnya seperti ini. Pertama, fokus pada metrik kesehatan keuangan utama seperti rasio lancar dan rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Gitu ya. Jadi salah satu pertimbangannya adalah debt to equity ratio. Gimana nih kondisi hutang terhadap modal perusahaan. Kemudian yang kedua, hindari mengeluarkan lebih banyak hutang gitu ya. Jangan sampai nanti kita lebih banyak menerbitkan obligasi gitu ya. Salah satunya, atau kita lebih banyak punya hutang di bank. Pastikan Anda tidak membelanjakan terlalu banyak untuk dividen
atau pembelian kembali aset dalam bisnis Anda, gitu. Makanya kadang perusahaan kok tahun ini untung, tapi dia nggak ngasih dividen, karena mungkin dari sisi keuangannya pun mereka belum terlalu stabil, sehingga masih menahan untuk memberikan dividen, gitu ya. Mereka tidak langsung buru-buru memberikan dividen tersebut kepada para pemegang saham, karena menjadi salah satu pertimbangan umum gitu ya ketika kita mau mengendalikan hutang perusahaan gitu. Nah, selanjutnya atau pembelian kembali aset gitu. Kalau misalnya dalam jumlah besar, pertimbangan untuk pengadaan aset pun menjadi hal yang sangat penting untuk ditelaah gitu ya. Apakah kita memang benar-benar membutuhkannya? Apakah kita memang harus menggunakannya dalam waktu segera? Kemudian apakah tidak ada opsi lain ketika kita harus membelinya? Gitu. Apakah ada opsi lain, misalnya kita bisa financialist atau misalnya kita bisa sewa biasa, kayak gitu ya. Jadi di sini persyaratan umum untuk hutang seperti itu. Yang pertama, dari sisi keuangan, kamu bisa menilai dari DER, gitu ya, debt to equity ratio. Kemudian kita bisa menahan untuk tidak menerbitkan lebih banyak hutang, baik berupa obligasi maupun berupa hutang bank. Kemudian kita juga bisa meminimalisir belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, terutama yang nilainya relatif besar. Selanjutnya, untuk fleksibilitas keuangan, di sini digambarkan dengan keadaan di mana perusahaan punya kelenturan ketika berhadapan pada situasi tidak terduga dalam pendanaannya. Gitu ya. Jadi fleksibel keuangan ini kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk mengelola sedemikian mungkin menyesuaikan dirinya ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak terduga dari sisi pendanaan. Nah, fleksibilitas keuangan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, tingkat jumlah hutang yang sudah ada. Gitu ya, kalau misalnya hutang yang sudah adanya sudah banyak, kemudian ingin ditambah, nah ini tentu menjadikan kondisi keuangan perusahaan itu menjadi tidak fleksibel. Kemudian pembatasan dari kreditor terhadap aset yang ada beberapa perusahaan yang membatasi bahwa dalam kegiatan pendanaan ini aset tersebut harus dimiliki untuk A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, batasan-batasan inilah yang akan mengganggu fleksibilitas dari keuangan karena mereka harus menyesuaikan bahwa dana yang diperoleh dari kreditor ini sudah sesuai dengan keinginan kreditor, gitu ya. Jadi ada pembatasan yang harus dipenuhi. Kemudian kemampuan menghadapi hal yang tidak terduga, misalnya pemogokan kerja, gitu ya. Bagaimana ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak terduga? Apakah langsung memilih misalnya melakukan mediasi gitu ya, atau langsung menempuh jalur hukum dan seterusnya. Nah, di mana dalam setiap prosesnya pun tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan terakhir, fleksibilitas ini juga dapat dipengaruhi oleh biaya-biaya diskresioner, di mana biaya ini dapat dinaikkan atau juga diturunkan sesuai keputusan manajemen. Itu biasanya biaya apa saja? Contohnya ada biaya iklan, biaya pelatihan, gitu, biaya penelitian dan pengembangan. Di mana dari ketiga contoh biaya ini biasanya mereka ketika direalisasikan mengeluarkan biaya yang relatif besar, gitu ya. Tetapi bisa juga misalnya diminimalisir dengan menurunkan biayanya menjadi biaya yang minimal adalah menyentuh biaya standarnya saja, gitu. Ya, ini dari sisi fleksibilitas keuangan. Lalu bagaimana kaitannya dengan struktur modal? Di sini untuk struktur modal berupa ekuitas dan hutang sebagai sumber pendanaannya, gitu ya. Struktur modal ini ditopang oleh ekuitas dan hutang sebagai sumber pendanaan. Kemudian pembiayaan dari sisi ekuitas ini dimiliki oleh perusahaan dengan berbagai karakteristik. Pertama, resiko modal perusahaan, pengembalian tidak pasti dan tidak ditentukan, kurangnya pola pembayaran apapun, serta berkontribusi pada stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Tetapi untuk pembiayaan dalam bentuk hutang, di sini dia memiliki karakteristik harus dilunasi dengan bunga dan memiliki pola pembayaran yang ditentukan, di mana ketika proporsi pembiayaan hutang lebih tinggi, semakin tinggi biaya tetap atau biaya bunga dan komitmen pembayaran yang dihasilkan.
gitu ya. Jadi struktur modal ini bisa berupa ekuitas dan bisa juga hutang sebagai sumber pendanaan. Hanya saja ketika kita memilih pembiayaan dalam bentuk hutang, maka konsekuensinya akan menjadi lebih berat dibandingkan dengan pembiayaan dalam bentuk ekuitas. Berikutnya untuk struktur modal dikaitkan juga dengan stabilitas keuangan perusahaan dan resiko kebangkrutan ini tergantung pada sumber pendanaan dan jenis maupun jumlah berbagai aset yang dimiliki. Dari sudut pandang pemegang saham, hutang adalah sumber pendanaan eksternal yang paling disukai. Gitu. Kenapa? Karena ya tidak mengganggu struktur kepemilikan gitu ya, hubungannya antara debitur dan kreditur saja. Gitu. Beda dengan investasi, struktur modal dalam bentuk modal saham tentu mengurangi porsi kepemilikan dari para pemegang saham sebelumnya. Kayak gitu. Ya. Kemudian kita lihat lagi struktur modal ekuitas ini merujuk pada resiko modal bisnis, di mana karakteristik ekuitas pertama modal pengembalian tidak pasti dan tidak ada pengembalian, gitu ya, karena tadi dividen itu kan nggak wajib harus diberikan, gitu ya, jadi dia sifatnya tidak pasti. Umumnya berumur panjang, tangguh dalam hal kesulitan, dan tidak mempunyai persyaratan dividen wajib. Kemudian, baik pokok jangka pendek maupun pokok jangka panjang harus dibayar. Gitu. Kemudian untuk struktur modal dalam bentuk hutang, di sini dari sudut pandang tadi dikatakan hutang ini menjadi sumber pendanaan eksternal yang paling disukai. Pertama, karena bunga atas sebagian hutang yang tetap dan memberikan beban bunga mengurangi imbalan hasil atas aset operasi neto serta kelebihan imbalan hasil untuk keuntungan investor ekuitas. Kemudian beban bunga dapat dikurangi terhadap pajak, sedangkan dividen ini tidak dapat dikurangi terhadap pajak. Gitu ya. Jadi kalau ngasih dividen, malah perusahaannya itu kena pajak juga, gitu ya, dari dividen yang mereka keluarkan. Berikutnya untuk konsep leverage keuangan atau di sini leverage itu bahasa lain dari hutang. Ya, leverage keuangan merujuk pada jumlah pembiayaan hutang dalam struktur modal perusahaan. Kreditor tidak bersedia memberikan pandangan tanpa perlindungan yang diberikan oleh pendanaan ekuitas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi konsep mana yang lebih banyak dipilih dan lebih menguntungkan bagi para pemegang saham, mereka akan menilai pada konsep leverage gitu ya, leverage keuangan di mana merujuk pada jumlah pembiayaan hutang dalam struktur modal perusahaan. Kemudian untuk laporan common size dalam analisis solvabilitasnya, di sini suatu ukuran umum atas resiko keuangan perusahaan adalah komposisi struktur modal, di mana analisis komposisi ini dilakukan dengan membuat laporan persentase per komponen atau common size, gitu ya, yang sebelumnya teman-teman sudah pelajari. Misal seperti ini dibandingkan dengan total liabilitas dan ekuitas, gitu ya, per komponen proporsinya berapa. Kalau dilihat di sini kan current liabilities ditambah long term debt 19 ditambah 22,2 hasilnya adalah 41,2%. Struktur dari sisi pasifa terdiri dari hutang, kemudian 58,8%-nya terdiri dari ekuitas, gitu ya. Jadi kalau kita lihat analisa common size-nya masih dalam kondisi yang sehat, gitu ya, karena di sini masih lebih didominasi oleh ekuitas. Kemudian, interpretasi ukuran struktur modal berkaitan dengan analisis common size dan komposisi modal biasanya mengukur resiko struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio hutang, semakin tinggi biaya dan pembayaran kembali suku bunga tetapnya. Kemudian semakin rendah keuntungan dan semakin tinggi kemungkinan gagal bayar terjadi di masa-masa yang sulit. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat hutang ini harus sangat dikendalikan karena semakin tinggi rasio hutang maka semakin tinggi juga biaya untuk pengembaliannya,
gitu ya, termasuk pembayaran bunga. Dampak lainnya apa? Maka dampak lainnya semakin tinggi beban bunga yang kita keluarkan, keuntungannya pun akan semakin rendah gitu, karena beban bunga masuk dalam laporan laba rugi. Kemudian kalau labanya rendah, maka peluang untuk kemungkinan gagal bayar pun akan semakin tinggi di masa-masa yang sulit gitu ya, terutama nanti beberapa periode yang akan datang pun akan diprediksi perusahaan ini banyak mengalami kondisi keuangan yang sulit. Berikutnya, untuk komposisi struktur modal dan solvabilitas, di sini dinilai lagi resiko struktur modal dengan leverage adalah resiko kas yang tidak memadai dalam kondisi kesulitan, di mana hutang melibatkan komitmen membayar kembali pokok pinjaman dan beban bunga, sehingga komposisi struktur modal dan solvabilitas ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Berikutnya, apa saja yang masuk dalam rasio struktur modal untuk analisis solvabilitas? Pertama, di sini diingatkan kembali, rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Termasuk pertama adalah rasio hutang debt to asset ratio, gitu ya, hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Kemudian ada rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas atau long term debt to equity ratio. Ini masuk dalam rasio solvabilitas, termasuk di dalamnya rasio kelipatan bunga yang dihasilkan serta rasio laba operasional terhadap kewajiban. Gitu, yang termasuk dalam rasio solvabilitas. Berikutnya untuk ukuran solvabilitas berdasarkan aset. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa komposisi dalam analisis solvabilitas, terutama dari komposisi aset yang digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas operasinya yang menentukan sumber pendanaan sampai batas tertentu. Sebagai contoh, aset tetap dan aset jangka panjang lain biasanya tidak didanai dengan pinjaman jangka pendek, namun didanai dengan modal ekuitas. Gitu ya. Kemudian modal hutang juga merupakan sumber utama pendanaan aset jangka panjang, khususnya pada industri seperti utilitas yang bersumber dari pendapatan yang stabil. Sebagai contoh, ini adalah komposisi dari aset lancar dan aset tidak lancar yang harus teman-teman pertimbangkan. Jangan sampai nanti aset tidak lancarnya lebih dominan dibandingkan aset lancar gitu. Kalau di sini contohnya total aset lancarnya itu sebesar 61,1%. Gitu ya. Kemudian untuk aset tidak lancarnya hanya 38,9%. Ini masih dalam kategori yang aman ketika kita mau melakukan analisis common size untuk menilai aset perusahaan. Gitu, untuk menentukan kembali apakah aset ini mampu menutupi seluruh hutangnya atau tidak. Itu deh ceritanya ya untuk perbedaan antara analisis kredit dari sisi likuiditas, solvabilitas, dan modal kerja. Nah, ini ada contohnya yang dimiliki oleh aneka tambang ketika mereka menyampaikan rasio-rasio keuangannya. Gitu ya, yang paling pertama ditampilkan ada current ratio sebagai rasio likuiditas. Gitu, dari waktu ke waktu nilainya mengalami apa nih? Penurunan gitu ya. Kemudian ada dividen gitu ya. Teman-teman bisa lihat dividennya ternyata tidak melulu diberikan dari waktu ke waktu gitu ya. Dari 2015 sampai misalnya Maret 2019 dia hanya memberikan satu kali saja di tahun 2017. Kemudian ada EPS, earning per share, laba per lembar sahamnya seperti ini. Maka kamu bisa menilai pada tahun 2015 mereka tidak mengalami keuntungan dari laba per lembar sahamnya, malah mengalami kerugian. Book value atau nilai bukunya. Kemudian yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ada DAR. DAR-nya debt to asset ratio. Kalau teman-teman lihat ini masih dalam kategori yang normal. DAR-nya pun masih dalam kategori yang normal. Gitu ya, debt to equity ratio meskipun sudah melebihi 50% gitu ya. Berkaitan dengan profitabilitas ada ROA
Return on asset, tingkat pengembalian atau laba dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilainya dari waktu ke waktu juga mengalami fluktuasi gitu ya, tetapi dia sudah mampu menciptakan nilai yang lebih besar pada tahun 2018. ROE, return on equity, juga mereka sudah mampu menghasilkan hasil positif 4,43 di tahun 2018. GPM, gross profit margin, gross profit berarti laba kotor ya, dibagi dengan marginnya berapa. Di sini juga sudah menunjukkan hasil yang positif. OPM, operating marginnya juga sama. NPM, net profit marginnya juga dia sudah mampu menghasilkan dibandingkan periode 2017, nilainya pun sudah jauh lebih baik gitu ya. Ini contoh ketika teman-teman melihat ringkasan dari data keuangan atau rasio keuangan yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Yang mana yang paling pertama mereka tampilkan adalah likuiditas terlebih dahulu gitu ya, kemudian baru solvabilitas, baru deh yang lainnya profitabilitas gitu ya. Kita cukupkan pembahasan hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.